Di sebuah desa yang sering dilanda kekeringan, hiduplah seorang pemuda baik hati bernama Jaka. Meski air di desa sangat langka, Jaka selalu berbagi dengan siapapun yang membutuhkan. Suatu hari, seorang kakek tua datang dengan tubuh lemah dan bibir kering. Ia meminta seteguk air. Jaka ragu sejenak, karena air yang dimilikinya tinggal sedikit. Namun, hatinya berkata untuk membantu. Dengan ikhlas, ia menyerahkan air terakhirnya. Kakek itu tersenyum dan berkata, "Ketulusanmu akan dibalas." Setelah berkata demikian, kakek itu menghilang dalam sekejap. Tak lama kemudian, tempat Jaka menuangkan air berubah menjadi mata air yang jernih dan tak pernah kering. Warga desa bersorak gembira, mereka tak perlu lagi takut kehausan. Jaka pun menjadi pahlawan desa. Tetapi ia tetap rendah hati. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seekor ular raksasa berkepala 7 yang menghuni gua di puncak gunung. Ular itu meneror penduduk, meminta persembahan setiap bulan. Jika tidak, ia akan mengamuk dan menghancurkan desa. Suatu hari, seorang pemuda bernama Jaya, yang terkenal berani dan cerdas, memutuskan untuk mengalahkan ular tersebut. Dengan membawa pedang pusaka, ia mendaki gunung dan menantang sang ular. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun setiap kali Jaya memotong satu kepala, kepala baru tumbuh kembali. Mengingat nasihat sang kakek, Jaya lalu mengincar titik lemah di dada ular yang bercahaya merah. Dengan satu tebasan tepat, ular itu akhirnya tumbang. Desa pun terbebas dari teror, dan Jaya dipuja sebagai pahlawan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seekor anjing yang sangat rakus. Suatu hari, ia menemukan sepotong daging segar di jalan. Dengan gembira, ia menggigit daging itu dan berlari menuju sungai untuk menikmatinya di tempat yang sepi. Saat tiba di jembatan, ia melihat ke dalam air dan melihat bayangan dirinya sendiri. Namun, anjing itu mengira ada anjing lain di sungai yang juga membawa sepotong daging, rakus dan ingin mendapatkan lebih banyak. Ia menggonggong untuk merebut daging itu. Namun, begitu ia membuka mulutnya, daging yang ada di gigitannya jatuh ke dalam sungai dan hanyut terbawa arus. Anjing itu hanya bisa menyesal dan kembali ke desa dengan perut kosong. Di lereng Gunung Lawu, hiduplah sepasang suami istri bernama Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Mereka bekerja keras bertani, tetapi tetap hidup sederhana. Suatu hari, Kiai Pasir menemukan sebutir telur besar di ladang. Karena lapar, ia membawanya pulang dan membagi telur itu dengan istrinya. Setelah memakan telur tersebut, tubuh mereka berubah menjadi naga raksasa. Mereka panik dan berusaha kembali ke wujud manusia, tetapi tidak bisa. Dalam kepanikan, mereka bergerak liar, mencakar tanah, dan menggeliat ke sana kemari. Dari jejak tubuh mereka muncullah sebuah cekungan besar yang lama-kelamaan terisi air. Itulah yang sekarang dikenal sebagai Telaga Sarangan. Sebelum menghilang sepenuhnya ke dalam telaga, Kiai dan Nyai Pasir berpesan kepada penduduk setempat agar selalu menjaga alam dan tidak tamak terhadap pemberian yang tidak mereka ketahui asal-usulnya. Di sebuah hutan yang hijau, hiduplah seekor kelinci bernama Lilo dan seekor kura-kura bernama Tero. Lilo sangat cepat berlari, sementara Tero berjalan lambat. Meskipun begitu, mereka adalah sahabat baik. Suatu hari, Lilo mengajak Tero bermain mencari buah di hutan. "Ayo, siapa yang bisa mengumpulkan buah paling banyak?" tantang Lilo. Tero tersenyum, "Baiklah, tapi aku akan melakukannya dengan caraku sendiri." Lilo segera melompat ke sana-sini dengan cepat, mengumpulkan buah dengan sangat gesit. Sementara itu, Tero berjalan pelan, tapi ia dengan hati-hati memilih buah yang matang dan memasukkannya ke dalam keranjang. Saat matahari mulai tenggelam, mereka kembali ke tempat pertemuan. Lilo membawa banyak buah, tetapi ternyata sebagian besar masih mentah atau rusak karena tergesa-gesa. Sedangkan Tero hanya membawa beberapa buah, tetapi semuanya matang dan segar. Lilo tertawa, "Aku memang cepat, tapi buah-buahmu lebih baik, Tero." Tero tersenyum, "Bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi bagaimana kita melakukannya dengan baik."
Di sebuah sungai yang lebar, hiduplah seekor rusa cerdik yang sering minum air di sana. Suatu hari, saat sungai meluap, seekor buaya lapar muncul. Buaya itu berkata, "Rusa, aku akan memakanmu hari ini." Rusa berpikir cepat dan menjawab, "Baiklah, buaya, tapi aku ingin tahu berapa banyak temanmu di sungai ini. Jika kalian bisa berkumpul semua, aku akan menyerahkan diri." Buaya merasa tertantang, ia memanggil semua temannya. Tak lama kemudian, puluhan buaya berjajar memenuhi sungai. Rusa berkata, "Sekarang aku akan menghitung kalian." Dengan lompatan cerdik, rusa melompat dari punggung satu buaya ke buaya lainnya hingga ia mencapai seberang sungai. Setelah itu, ia tertawa. "Terima kasih sudah membantu aku menyeberang, buaya." Para buaya marah, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Di pesisir selatan Pulau Jawa, hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Kadita, putri Raja Pajajaran. Namun, kecantikan dan kebaikannya membuat ibu tirinya iri. Sang ibu tiri meminta seorang dukun untuk mengutuk Dewi Kadita hingga tubuhnya dipenuhi luka dan bau busuk. Sang raja yang tak tahan melihat kondisi putrinya akhirnya mengusirnya dari istana. Dengan hati hancur, Dewi Kadita mengembara hingga tiba di Samudra Hindia. Dalam keputusasaan, ia mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya menceburkan diri ke laut. Begitu ia melompat ke ombak, tubuhnya kembali cantik, dan ia berubah menjadi penguasa Laut Selatan dengan nama Nyi Roro Kidul. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai ratu yang sakti dan misterius. Sering dikaitkan dengan larangan memakai pakaian hijau di pantai selatan. Dahulu kala, di tanah Sumatera, ada sebuah kerajaan kecil yang tentram. Suatu hari, datanglah pasukan dari kerajaan Majapahit yang ingin menaklukkan wilayah itu. Karena tidak ingin terjadi peperangan, para tetua adat mengusulkan sebuah adu kerbau sebagai cara menyelesaikan sengketa. Majapahit mengirimkan seekor kerbau besar dan ganas, sementara rakyat setempat hanya memiliki seekor anak kerbau yang masih menyusu. Namun, mereka memiliki siasat. Anak kerbau itu dipasangi tanduk tajam dan dibiarkan lapar sebelum pertandingan dimulai. Ketika pertarungan dimulai, anak kerbau yang kelaparan langsung berlari mencari susu ke arah lawannya. Ia menusukkan tanduk tajamnya ke perut kerbau besar Majapahit. Dalam sekejap, kerbau besar itu roboh dan tewas. Rakyat bersorak kegirangan karena mereka menang tanpa harus berperang. Sejak saat itu, wilayah mereka disebut Minangkabau, dari kata manang yang berarti menang, dan kabau yang berarti kerbau. Dahulu kala, di sebuah desa di Garut, hiduplah seorang janda kaya bernama Nyai Endit. Namun, kekayaannya tidak membuatnya dermawan. Ia sangat kikir dan sering memeras rakyat miskin. Suatu hari, seorang pengemis tua datang ke rumahnya, meminta sedikit makanan dan air. Namun, Nyai Endit malah mengusirnya dengan kasar. Pengemis itu pun berkata, "Kau akan menerima balasan atas keserakahanmu." Tak lama setelah itu, terjadi keanehan. Tanah di sekitar rumah Nyai Endit bergetar. Dari dalam tanah, air mulai menyembur deras. Orang-orang desa berlarian menyelamatkan diri. Tetapi Nyai Endit yang serakah tidak mau meninggalkan harta bendanya. Air terus meluap hingga menenggelamkan rumahnya. Tempat itu akhirnya menjadi sebuah danau yang kini dikenal sebagai Situ Bagendit. Di sebuah desa kecil di Jawa, hiduplah seorang janda miskin bernama Mbok Rondo. Ia tinggal sendirian dan mencari nafkah dengan berkebun. Suatu hari ia menemukan biji semangka aneh yang bersinar emas di tepi sungai. Karena penasaran, ia menanam biji itu di kebunnya. Beberapa minggu kemudian, tumbuhlah semangka raksasa. Saat dibelah, betapa terkejutnya Mbok Rondo karena di dalamnya ada seorang bayi laki-laki yang tampan. Ia menamai bayi itu Jaka Intan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tahun berlalu, Jaka Intan tumbuh menjadi pemuda gagah dan baik hati. Namun seorang kepala desa tamak mendengar tentang asal-usul Jaka Intan dan berniat merebutnya. Ia mengirim prajurit untuk menangkap pemuda itu, tetapi sebelum tertangkap, Jaka Intan melompat ke sungai dan menghilang. Ajaibnya,
Air sungai tiba-tiba berubah menjadi emas, memberikan berkah bagi desa itu. Sejak saat itu, desa mereka menjadi makmur. Masyarakat percaya bahwa kebaikan hati akan selalu membawa berkah, seperti kisah Jaka Intan yang lahir dari semangka emas.